Ya, mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan menutupi pintu kerajaan sorga di depan orang dalam ayat 13 ini? Apa tujuannya? Nah, melalui bagian ini sebenarnya Tuhan mau mengatakan bahwa oleh karena motivasi hati yang salah, motivasi hati yang tidak seturut kehendak Allah, motivasi hati yang licik, yang tidak tulus, tidak jujur, tidak benar, tidak ikhlas di hadapan Tuhan, yang ada pada diri orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada umumnya. Tidak semua orang ahli Taurat dan orang Farisi hidup tidak murni ya. Ada beberapa yang dicatat dalam Alkitab yang punya hati yang murni di hadapan Allah. Tapi pada umumnya mereka tidak demikian. Nah, dikatakan bahwa mereka sebenarnya hidup tidak tulus di hadapan Tuhan. Hidup tidak ikhlas di hadapan Tuhan. Mereka melakukan kebenaran bukan karena mereka menghormati Tuhan. Karena mereka mengenal siapa diri mereka sesungguhnya. Karena mereka mengenali hati mereka yang begitu licik dan buruk di hadapan Tuhan. Tetapi karena mereka menganggap diri mereka saleh bahkan lebih dari orang lain, ya. Dan karena itu mereka ingin dipuji, mereka ingin dihormati, mereka ingin diterima dan lain sebagainya. Nah, ini ya, ini yang perlu kita perhatikan. Apa yang membuat akhirnya uh, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini disebutkan oleh Yesus menutupi, merintangi atau menghalangi orang-orang lain selain kelompok mereka untuk bisa masuk kepada kerajaan sorga. Atau dengan kata lain mereka telah menjadi batu sandungan ya. Dalam bagian Alkitab lain dikatakan mereka telah menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Karena motif hati yang demikian. Mari kita lihat bagian berikut. Apa arti mereka menelan rumah janda-janda? Nah, ayat 14 ini berkaitan dengan kemungkinan adanya satu sikap di mana mereka menganggap bahwa pelayanan atau pemberian persembahan yang diperuntukkan pada janda-janda, yatim piatu, orang-orang asing, itu sebagai sesuatu yang tidak diperlukan ketika mereka telah memenuhi tuntutan-tuntutan agama berkenaan dengan pemberian persembahan kepada Tuhan, ya. Seperti yang juga pernah ditegur oleh Tuhan Yesus ketika dengan alasan telah memberikan persembahan kepada Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak mau mengurus lagi kehidupan dari sanak keluarga mereka, dalam hal ini orang tua mereka. Ya, karena mereka beralasan bahwa uang yang ada pada mereka sudah mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan di dalam bait suci, ya, sehingga hanya mereka membenarkan diri untuk tidak mempedulikan orang tua atau anggota keluarga mereka. Nah, yang berikut, ini artinya mereka menelan rumah janda-janda. Dengan kata lain, mereka tidak bersikap adil, bersikap benar kepada orang janda-janda di mana Tuhan sendiri sudah memberikan pesan bahkan sejak perjanjian lama untuk memperhatikan mereka, ya. Alkitab bilang orang miskin itu selalu ada padamu. Dengan kata lain Tuhan berpesan bahwa itu merupakan sebuah panggilan, sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepada orang percaya, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat, untuk sungguh mereka yang mengenal firman Tuhan untuk sungguh-sungguh memperhatikan sesama mereka dalam hal ini orang-orang ini pada khususnya ya. Kemudian yang ketiga, apa relasi antara doa yang panjang itu dengan ketidaktulusan hati? Nah, bukan berarti setiap doa yang panjang termasuk doa yang biasa kita lakukan ya, doa syafaat atau Bapak sering pimpin kalian berdoa, itu menjadi sebuah doa yang penuh kepura-puraan. Tidak, ya tidak semua doa yang panjang itu tidak tulus, tidak murni, ya. Tetapi ini berkaitan dengan praktik yang sering dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang diketahui oleh Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam keberadaannya sebagai manusia, sekalipun dia manusia, dia mengetahui, ya, dia mengetahui hati atau motivasi uh, dalam pikiran dan hati dari orang Farisi dan ahli Taurat dalam melakukan berbagai hal, termasuk dalam berdoa. Doa yang panjang yang dilakukan oleh orang Farisi itu biasanya bukan mendoakan sesuatu, tetapi mengulang-ulang doa, ya, seperti membacakan mantra yang dilakukan berulang-ulang. Ya, ini dilakukan bukan karena benar-benar
mau dekat kepada Tuhan, mau melakukan sesuai kehendak Tuhan, tetapi karena ingin dipuji, ingin diperhatikan, dan dinilai orang sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang patuh kepada agama atau kepada Tuhan. Nah, karena melakukan ritual doa yang demikian panjang dan berulang, begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan. Seperti yang ditulis juga dalam banyak bagian, khususnya dalam Injil, di mana Tuhan pernah ketika mengajar bagaimana cara berdoa, Tuhan Yesus pernah menegur orang dan mengingatkan murid-muridnya dan menegur orang Farisi dan ahli Taurat agar berdoa itu dilakukan secara pribadi di dalam kamar, tidak di perempatan jalan untuk dilihat orang banyak, perempatan jalan di pasar, di perkotaan, dan ini karena biasa pada masa itu dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat ya, supaya terlihat saleh dan dipuji. Ya di tengah jalan, bukan di tempat ibadah atau di dalam kamar yang memang dikhususkan untuk beribadah, mereka melakukan itu dengan tujuan tadi agar diperhatikan orang, dilihat, wes saleh dan suci hidup mereka ya. Padahal sebenarnya, mereka melakukan itu bukan dengan motif yang benar, ya, tapi karena benar-benar, bukan karena benar-benar melakukan dengan, eee, hati yang punya motif yang benar, tapi sebaliknya, untuk dipuji dan diperhatikan orang, dinilai orang saleh begitu ya, baik, ya, taat, agama, dan sebagainya. Yang berikut, apakah artinya mereka menjadikan petobat lebih jahat daripada Nah, ayat 15 ini menunjukkan bagaimana mereka berupaya melakukan berbagai cara, bahkan pergi menjalani perjalanan yang jauh, disebutkan ya, perjalanan darat yang jauh dan sebagainya, untuk mempertobatkan satu orang saja, bahkan minimal satu orang saja. Tapi kemudian para petobat ini menjadi lebih jahat. Apa maksudnya dari bagian ini? Ketika mereka hidup tidak tulus hati di hadapan Tuhan, maka mereka menjadi batu sandungan bagi petobat-petobat yang percaya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya kesalehan hidup mereka yang palsu yang mereka tampakkan dan mereka ajarkan, yang terlihat seakan-akan benar di hadapan manusia ini, sebenarnya kemudian menjadikan teladan yang juga palsu, teladan yang tidak benar, yang akhirnya diikuti petobat-petobat yang baru tadi ya. Eee, Sehingga akhirnya yang terjadi adalah praktek hidup dari para petobat ini tidak berbeda jauh dengan mereka. Nah ini ya, karena itu kita perlu berhati-hati ketika kita sudah menjadi murid Kristus, kita percaya pada Kristus, kita membagikan kabar baik kepada orang lain, kita harus lihat motivasi hati kita. Ya, dan kita lihat juga bagaimana hidup kita, motivasi hatinya dijaga atau enggak. Seperti yang tadi Bapak bilang, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan hal ini kepada Timotius, seorang gembala muda agar menjaga cara hidupnya, sikap hatinya, tindakannya, tutur katanya, selain menjaga ajarannya, benar atau tidak, sesuai kehendak firman Tuhan atau tidak, sesuai pengajaran para rasul atau tidak, ya. Nah, tetapi juga memperhatikan bagaimana motivasi hati dan sikap, tindak tanduk tutur kata ketika menjalani kehidupan. Di hadapan orang banyak ataupun ketika dia sendiri hanya di hadapan Tuhan dengan Tuhan secara pribadi, ya, bagaimana menjalani kehidupan. Agar kesalehan hidup yang benar-benar seturut kehendak Allah itu benar-benar menjadi teladan yang baik, yang benar, yang membangun orang lain, bukan sebaliknya, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagian berikutnya. Nah, yang kelima, mengapa para pemimpin rohani itu perlu mengadakan sumpah demi sesuatu hal? Ayat 16 sampai 20. Apakah ada relasi antara sumpah dan ketidaktulusan hati? Nah, ini sumpah itu sesuatu yang tidak sepenuhnya Alkitab larang, ya. Uh, Tetapi seringkali sumpah dalam bagian konteks ayat ini atau latar belakang ayat ini itu ditegur dan diingatkan oleh Tuhan Yesus bagi orang banyak, termasuk bagi orang Farisi dan ahli Taurat, karena seringkali orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu mempergunakan sumpah untuk menutupi ketidakmurnian atau ketidaktulusan, ketidakikhlasan, ketidakbenaran motivasi hati mereka dalam melakukan sumpah itu sendiri maupun dalam melakukan sesuatu yang karena itu Alkitab mengingatkan kepada mereka dan terkhususnya kita hari ini agar kalau kita